Hari ini kita akan lanjutkan, kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Kita harus mengerti tujuan hidup kita yang sejati itu apa. Banyak orang nggak ngerti dengan tujuan hidupnya. Dia akhirnya di tengah jalan ketika menghadapin persoalan, ketika menghadapin tantangan hidup, akhirnya memutuskan lebih baik aku mati saja. Hidupku juga nggak berguna kok. Hidupku begini-begini saja. Aku udah nggak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku udah jenuh, aku udah bosan. Aku hanya melakukan kegiatan nggak jauh beda dengan orang lain. Sehingga aku ini menjadi orang yang nggak berharga dan bernilai. Seringkali saya temukan orang seperti itu. Ketika mereka nggak ngerti tujuan hidupnya seperti apa. Mengalami kehampaan, mengalami kekosongan. Sehingga dia akhirnya mengalami kekhawatiran dan kecemasan yang begitu rupa tentang masa depannya. Dia nggak tahu lagi apa yang harus diperbuat dan harus dilakukan. Karena hidupnya tidak disetir dengan tujuan Tuhan. Tuhan punya maksud dan tujuan dalam kehidupan kita ini. Harusnya setiap orang percaya ngerti dengan hal ini. Seperti apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan. Yang jadi masalahnya tidak semua orang ngerti firman Tuhan. Makanya perlu belajar, dengerin khotbah, dengerin pengajaran. Jangan selalu merasa benar sendiri, merasa pintar sendiri, merasa hebat sendiri. Apalagi kalau sudah punya duit, punya jabatan, punya segala-galanya, dia bisa berbuat, bertindak semaunya sendiri tanpa peduli dengan Tuhan. Tapi kita ini harus belajar sebenarnya apa tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Manusia pertama diciptakan itu memiliki keintiman dengan Allah. Dia bergaul dengan Tuhan. Dia sampai ngerti langkah Tuhan, dengar suara Tuhan, dan mengalami hubungan keintiman yang begitu rupa, sehingga dia ngerti apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Ini tujuan awal manusia diciptakan hidup dalam kemuliaan Tuhan. Manusia pertama diciptakan hidup dalam kekekalan selama tinggal di bumi ini. Tetapi setelah manusia itu jatuh di dalam dosa, mereka harus berjerih lelah, mereka harus bersusah payah, baik laki-laki atau perempuan, sehingga mereka tidak lagi memiliki hubungan dengan Tuhan, nggak memiliki keintiman lagi dengan Tuhan. Nah, makanya Yesus lahir ke muka bumi ini, memulihkan hubungan itu ketika kita mengalami kelahiran baru. Bahkan setelah manusia jatuh dalam dosa, bisa memilih untuk hidup bergaul dengan Tuhan. Harusnya. Di Kejadian 5 ayat yang kedua-dua, ini ada Henok yang hidupnya bergaul dengan Allah. Memiliki hubungan yang berbeda di antara orang lain. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Bertahun-tahun sepanjang hidupnya, dia memilih memutuskan hidup bergaul dengan Allah. Saya rasa Henok ini tidak hanya sekedar berdoa, berpuasa, nyembah Tuhan, tapi dia melakukan pekerjaan layaknya manusia biasa seperti kita hari ini. Tetapi keputusan hatinya bergaul dengan Tuhan. Dia tahu persis tujuan hidupnya apa, bergaul dengan Allah. Hari ini banyak di antara kita dipusingkan dengan posisi, jabatan, pekerjaan, bisnis, usaha, dan lain sebagainya, sehingga kita lupa dengan tujuan yang semula untuk hidup bergaul dengan Allah. Tidak heran seringkali ketemu problem dan masalah. Sebenarnya selama kita menjalani hidup di muka bumi ini, kita nggak pernah lepas dari problem dan masalah. Tapi selama kita ini dekat dengan Tuhan, nempel dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, Tuhan pasti tuntun. Tuhan pasti bawa kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Selama kita tinggal di bumi, selama kita ini menjalani hidup yang Tuhan percayakan, dan kita ngikutin apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki, dan pasti Tuhan akan bawa hidup kita mengalami kemenangan demi kemenangan, dan kita berjalan dalam sesuai kehendaknya. Henok memilih hidup bergaul dengan Allah. Sampai berapa tahun? Sampai 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan, dia melakukan kehidupan hari-hari seperti biasa, tapi dia tetap bergaul dengan Tuhan. Hari ini keputusanmu apa? Atau waktumu dalam 24 jam ini kamu habiskan untuk bekerja, lupa dengan Tuhan. Engkau lupa dengan yang memberi hidup ini, yang memberi pekerjaan, yang memberi jabatan, yang memberi promosi, memberi berkat.
memberi segala-galanya, sehingga kau lupa untuk bergaul dengan Tuhan. Kalau engkau jauh dengan Tuhan, kamu bisa minggu ibadah, rajin ke gereja, tapi nggak memiliki hubungan dan bergaul dengan Tuhan secara intim, pasti di tengah jalan kau ketemu problem dan nggak tahu solusinya loh. Tidak heran banyak orang nyari pendeta ketika dia ngalami masalah. Padahal jawabannya ada dalam pribadi Tuhan kalau orang itu bergaul dengan Tuhan. Yang jadi masalahnya kan nggak semua orang memiliki hubungan keintiman dengan Tuhan. Hanya berdoa seperti biasa. Ya, jadi orang Kristen ya berdoa untuk anaknya, istrinya, cucunya, dirinya sendiri, usaha, bisnisnya, nenek moyangnya, mobilnya, dan lain sebagainya. Tapi ya seharusnya kita memiliki hubungan yang berbeda dengan Tuhan. Kita mau belajar ngerti Tuhan. Tahu nggak apa yang terjadi dengan Henokh setelah dia bergaul dengan Allah? Di Kejadian 5 ayat yang ke-24, perhatikan baik-baik. Dan Henokh bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Dia nggak mati loh secara fisik, karena memiliki keintiman yang berbeda. Ini orang hatinya nyatu Tuhan. Selama tinggal di bumi tentunya dia punya anak, dia punya istri, dia harus bekerja, dia harus bertanggung jawab. Tetapi dia punya sisi kehidupan yang berbeda. Bergaul dengan Allah. Memiliki keintiman. Coba lihat Bapak Ibu, selama hidup ini, Bapak Ibu luangkan waktu lebih banyak di mana? Akhir-akhir ini Bapak Ibu luangkan lebih banyak waktu di mana? Apa karena sudah memiliki bisnis usaha, hidup mapan, hidup tenang, hidup dalam berkat, atau hidup pun sedang babak belur, kacau, rusak, berantakan, tapi engkau malah jauh dengan Tuhan. Harusnya setiap hari kita luangkan waktu sama Tuhan. Pingin kenal hatinya, pingin kenal maunya, pingin kenal kehendaknya. Kita renungkan firman, dengar pengajaran yang sehat, dengar khotbah-khotbah yang bagus yang membuat engkau semakin berjalan dalam kekudusan dan kesucian. Engkau semakin disingkapkan kebenaran dan engkau semakin tahu persis Tuhan ciptakan kamu untuk apa. Banyak orang nggak ngerti tujuan hidupnya apa dan ujungnya malah stres, bingung, kacau, pingin cepat mati, pingin cepat diangkat Tuhan. Dia nggak ngerti. Kalau kita ngerti tujuan Tuhan, kita hidup ini semangat loh. Sekalipun kondisimu sedang sakit, sedang kekurangan, sedang masalah, kamu semangat karena kamu kejar tujuan Tuhan dalam hidupmu. Di dalam pekerjaanmu kamu ngerti tujuan Tuhan ditempatkan itu untuk apa. Dalam keluargamu engkau ditempatkan untuk apa. Di dalam bisnismu engkau ditempatkan di sekitar komunitasmu untuk jadi apa. Bukan mulutnya jahat, tukang gosip, ngomong kanan kiri, hidupnya ngedumel. Tidak heran orang begini suka nyalain orang lain, suka hakimin orang lain, padahal hidupnya sendiri kacau. Bapak Ibu, kalau hidupmu sendiri kacau, hidupmu sendiri berantakan, hidupmu sendiri babak belur, stop ngomentarin orang lain. Lebih baik koreksi hatimu dan mulai bergaul dengan Tuhan. Miliki hubungan yang lebih dekat lagi dengan Tuhan. Supaya engkau tahu persis tujuan hidupmu itu apa. Orang yang ngerti tujuan hidupnya, dia nggak pernah khawatir. Orang yang bergaul dengan Allah, dia nggak pernah mengalami kecemasan, bingung, kacau, stres apalagi. Dia tahu persis. Dia bergaul, dia kenal Tuhan. Sekalipun dalam lembah kekelaman, dalam bayang-bayang maut sekalipun, dia tahu persis Tuhan menyertai. Nggak perlu takut, nggak perlu lagi ada yang dicemaskan. Dia tahu persis Tuhan yang dia sembah. Tuhan yang setiap hari dia bergaul dengan dia, dengan Allah, akan membuat mujizat, membuat sesuatu yang ilahi. Sekalipun hari ini kondisinya belum terlihat breakthrough dan terobosan, dia tahu persis Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang dia layani. Ujungnya dia akan mengalami, menyediakan masa depan yang penuh pengharapan. Tuhan selalu menyediakan yang terbaik di depan kok. Tuhan tuh selalu pingin kita yang tinggal di bumi ini ngalami kemenangan. Dalam hal apapun, kemenangan terhadap dosa, kemenangan terhadap sakit penyakit, kemenangan terhadap kelemahan, kelemahan terhadap apapun juga. Tuhan mau kita ini ngalami kemenangan dalam semua sisi hidup kita. Keluarga kita ngalami kemenangan, anak kita, hubungan suami kita. Tuhan pingin hidup kita ini ngalami kemenangan dan namanya dipermuliakan melalui kehidupan kita. Tapi pada kenyataannya kan seringkali kita babak belur.
Kenapa kok kita bisa babak belur? Kita memutuskan, kita bertindak, kita melakukan segala sesuatu tanpa peduli lagi dengan Tuhan. Nggak peduli lagi dengan apa maunya Tuhan. Jalani sendiri. Nggak taunya di tengah jalan kebentur-bentur. Ngadapin masalah dan persoalan. Ujung dari kehidupan kita, suatu hari kita akan menghadap Tuhan. Kita akan bergaul kekal selama-lamanya di dalam kerajaan Allah yang kekal. Bukan di bumi ini. Di bumi ini, selama kita hidup ini masih dipercayakan. Makanya kita harus bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Apapun itu, pelayanan, pekerjaan, bisnis, usaha, atau apapun lah namanya. Keluarga, anak, tanggung jawab. Tak kerjakan bagianmu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ujung dari hidupmu, suatu hari akan didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Kita tadi lihat Henok, dan sekarang kita akan lihat di Kejadian 6 ayat yang ke-9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar, yang tidak bercela. Ini ada satu orang lagi, namanya Nuh. Dia orang yang benar, orang yang tidak bercela. Orang yang tidak bercela itu orang yang kudus suci, yang tidak bercacat celah benar-benar. Mulutnya, pikirannya, perbuatannya, tindakannya, keputusannya, sikap hatinya. Ini benar. Di antara orang sejamannya. Dan kenapa kok bisa Nuh ini tidak bercela? Hidup benar di antara orang sejamannya yang waktu itu bejat semuanya. Karena Nuh itu hidup bergaul dengan Tuhan. Kepada siapa engkau bergaul akan menentukan karaktermu seperti apa. Kalau engkau bergaul dengan Tuhan, karaktermu akan seperti Tuhan. Engkau bergaul dengan pencemooh, kamu akan menjadi pencemooh. Engkau bergaul dengan penjina, lama-lama akan jadi penjina. Engkau bergaul dengan pembenci, engkau akan lama-lama jadi pembenci. Penghujat, sama. Lama-lama engkau jadi penghujat. Kamu bergaul dengan pemabuk, lama-lama jadi pemabuk. Kamu selama ini bergaul dengan siapa, dekat dengan siapa akan mempengaruhi hidupmu. Kamu bergaul dengan Allah, karaktermu semakin diubahkan menjadi serupa dengan Allah. Coba lihat. Manifestasi dari tindakanmu, sikapmu, perbuatanmu itu seperti apa hari ini? Jadi berkat, jadi batu sandungan, meledak-ledak gak jelas, dikontrol emosi, dikontrol amarah, dikontrol oleh hawa nafsu, atau dikontrol oleh pribadi roh Allah. Kalau engkau bergaul dengan Allah, engkau bisa mengendalikan diri dengan baik, engkau bisa menempatkan dirimu dengan baik. Engkau semakin diubahkan hari demi hari menjadi orang yang memiliki karakter kerajaan Allah. Sekarang kita akan buka di Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang ke-14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Hidupmu hari ini kacau, putus asa, bingung, babak belur, stres. Coba cek hubungan sama Tuhan seperti apa. Hatimu benar nggak di hadapan Tuhan? Jangan-jangan hidupmu masih kacau berantakan, mulutmu jahat, sikapmu tidak benar, masih simpan kebencian, simpan kepahitan, simpan jengkel dengan orang, mulutnya tukang gosip, simpan kebencian dengan orang, dan lain sebagainya. Dengerin baik-baik. Kalau kelakuanmu seperti itu, dapat dipastikan, engkau harus bertobat hari ini. Karena Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Orang yang takut akan Tuhan itu, dia nggak dilihat orang ataupun dilihat orang, dia tetap memilih hidup benar. Dilihat istrinya atau nggak dilihat suaminya sekalipun, dia memutuskan untuk hidup kudus, hidup takut akan Tuhan. Yang orang nggak perhatikan sehari-hari dan kita tetap hidup benar, nyenengin hati Tuhan, itu orang yang takut akan Tuhan. Bukan yang di luaran saja, kelihatannya hidupnya, wah baik, mulutnya manis, pelayanan, suka memberi. Tapi kalau kamu tunjukkan itu di muka umum, tapi di belakangnya kamu jahat, kamu kelakuanmu busuk, kamu tidak bertobat. Hari ini, putuskan untuk memiliki hidup yang diubahkan Tuhan. Engkau harus hidup diubahkan Tuhan. Kalau tidak, hidupmu dari tahun ke tahun akan tetap sama. Ketemu problem, ketemu masalah, babak belur, kacau, rusak, dan berantakan. Saya berdoa, apa yang kita pelajarin hari itu mengubah manusia yang di dalam kita ini loh. Bukan sekedar memberi informasi, tapi ketika engkau dengar apa yang saya sampaikan, engkau memutuskan. Mulai pingin kenal Tuhan, kenal isi hatinya. Bapak Ibu, bayangkan ya, orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Akhirnya apa? Dan perjanjian akan diberitahukan kepada mereka.
Orang kayak begini akan memiliki pewahyuan yang berbeda, hikmat yang berbeda, pengetahuan yang berbeda. Tuhan akan singkapkan banyak hal dalam hidupnya. Tuhan akan beritahukan hal yang ilahi dalam hidupnya. Kalau Tuhan singkapkan segala sesuatu dalam hidupnya di masa yang akan datang, orang pasti dipakai Tuhan jadi berkat bagi banyak orang. Orang kayak begini ditempatkan dimanapun jadi berkat loh. Karena apa? Memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Bahkan kita bisnis, usaha, deal dengan orang apapun lah namanya, kita butuh hikmat kok. Hikmat itu datangnya dari Tuhan kok. Bayangkan kalau kita memiliki keintiman dengan Tuhan, Tuhan singkapkan banyak hal yang orang lain nggak tahu. Ketahui, kita akan memiliki peluang di atas rata-rata. Miliki hari ini keintiman dengan Tuhan. Karena Tuhan bergaul karib dengan orang yang hidupnya kudus, takut akan Dia. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesucian. Ketika engkau mulai bergaul dengan Tuhan, hatimu akan diberesin. Tuhan akan beresin hatimu di kedalamannya. Semua kejahatan, kebusukan yang tidak berkenan di hadapannya Tuhan cabut. Pasti Tuhan akan beresin hati kita. Nah, ketika engkau diproses, dibentuk, diremukkan, jalanin saja. Nikmatin saja apa yang Tuhan sedang kerjakan. Pelan-pelan Tuhan akan beritahukan rencananya dalam hidupmu. Kasihnya, kedahsyatannya, kekuatannya. Sampai hari ini mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk mencari orang yang bersungguh hati kepada Dia. Kalau didapatin, apa yang terjadi? Tuhan akan limpahi kekuatan, kuasa, otoritas, hikmat. Orang-orang kayak begini nih hari ini sedang dinanti-nantikan Tuhan. Pastikan hidupmu adalah termasuk orang-orang yang sedang menanti-nantikan Tuhan, yang mencintai Tuhan. Nanti akan disingkapkan pewahyuan yang berbeda. Hidupmu akan jadi dampak dimanapun kau ditempatkan. Tapi kalau engkau bergaul dengan orang-orang penipu, dengan orang-orang munafik, ya kelakuanmu sama seperti mereka. Di Mazmur 26 ayat yang keempat, aku tidak bergaul dengan penipu dan orang-orang munafik, aku tidak bergaul. Orang yang bergaul dengan orang bijak, dia akan menjadi bijak. Di Amsal 13 ayat yang ke-20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Tergantung loh hari ini engkau memilih bergaul dengan siapa. Engkau memiliki komunitas seperti apa. Kalau engkau bergaul dengan tukang gosip, ruwet hasil dari hidupmu. Apa bergaul dengan orang yang gak kenal Tuhan, orang yang kerjaannya ngeluh, gerutu, ngomel, bergaul dengan komunitas orang-orang yang suka jelekin suaminya, ruwet urusanmu, tambah kacau hidupmu. Bukan tambah baik, tapi akan ketemu problem. Sebab pergaulan yang buruk akan menghancurkan kebiasaan yang baik. Kalau engkau bergaul dengan orang yang baik, hidupmu akan diubahkan. Engkau bergaul dengan Tuhan, hidupmu akan menjadi sama seperti Tuhan. Di Amsal 3 ayat yang ke-32, karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi dengan orang jujur, ia bergaul erat. Artinya Allah itu bergaul dengan orang jujur. Orang yang jujur itu punya integritas. Apa yang dikatakan bibirnya, yaitu yang di dalam hatinya. Tidak munafik, tidak penuh kepalsuan. Orang kayak begini tuh, orang yang jujur. Nah hari ini orang jujur itu langka. Banyak suami tidak jujur dengan istrinya, istri tidak jujur dengan suaminya, anak tidak jujur dengan orang tuanya, orang tua tidak jujur dengan anaknya. Kalau engkau tidak jujur hidupmu, apa yang terjadi? Pasti hubunganmu dengan Tuhan tidak benar, karena engkau melakukan dosa dan pelanggaran yang sesuai kehendaknya. Tapi kalau engkau bergaul dengan Tuhan, engkau pasti memiliki sikap hidup yang jujur, hidup yang benar, sesuai dengan kehendaknya. Amsal 29 ayat yang ke-3, orang yang mencintai hikmat menggembirakan ayahnya. Tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur memboroskan harta. Coba perhatikan para suami yang suka melacurkan diri beberapa hari yang lalu kita pelajarin. Orang yang suka berzina itu nggak punya otak, nggak punya akal budi, nggak punya pengertian. Hidupnya sesat, otaknya kosong. Tidak heran hidupnya dikuasai dengan roh perzinahan. Orang yang bergaul dengan pelacur pasti memboroskan harta. Padahal kamu kerja, hidup bareng dengan pasanganmu, harusnya istrimu yang kamu cintai, suamimu yang kamu cintai. Hari ini tidak hanya para laki-laki punya simpenan atau bergaul dengan pelacur. Banyak perempuan pun juga banyak bergaul dengan para pelacur laki-laki. Makanya
Kalau engkau bergaul dengan pelacur, engkau hanya memboroskan harta, dan hidupmu itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Makanya kita harus bergaul dengan Tuhan. Kalau engkau mau bergaul dengan Tuhan, engkau juga harus memilih untuk bergaul dan memiliki komunitas yang benar. Di 1 Korintus 5 ayat yang ke-9, dalam suratku yang telah kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang yang cabul. Di dalam perjanjian baru, Alkitab katakan, jangan bergaul dengan orang cabul. Kamu bergaul dengan orang cabul, kamu akan memiliki kelakuan yang sama seperti mereka. Suatu hari, istri saya tanya, "Loh, kamu kok udah gak berteman dengan si A, si B, si C?" Saya bilang, saya pecat sebagai teman. Saya udah gak mau lagi berteman dengan dia. Karena apa? Pikirannya cabul, pikirannya kotor, pikirannya najis. Saya lebih baik gak bergaul. Padahal ini teman saya yang lama sekali. Teman dekat selama saya tinggal di Jakarta waktu itu. Dan dia ngajarin banyak hal dalam hidup saya tentang bisnis dan usaha. Tapi selalu cabul pikirannya, kotor, mulutnya jahat, kelakuannya busuk. Saya tidak senang. Dan akhirnya saya putuskan, saya nggak mau berteman lagi. Ada beberapa teman saya memutuskan nggak mau bergaul lagi. Karena apa? Orang-orang kayak begini kalau kita bergaul terus, lama-lama kita akan ketularan loh. Perhatikan Bapak Ibu, orang yang punya komunitas penyimpangan seksual, mereka akhirnya ngikutin gaya hidup penyimpangan itu loh. Tapi kalau engkau hari ini memutuskan untuk hidup bergaul dengan Tuhan, yang di dalammu diubah Tuhan, karaktermu diubah Tuhan, engkau memilih untuk berjalan dalam kebenaran, berjalan dalam kesucian, berjalan dalam kekudusan, engkau semakin diubahkan menjadi orang yang sesuai dengan kehendaknya. Hari ini buat orang yang putus asa, orang yang khawatir, orang yang cemas, orang yang pingin mati, orang yang pingin bunuh diri, orang yang tidak punya pengharapan, dengerin baik-baik. Mulai perbaiki hubunganmu dengan Tuhan. Dapat dipastikan selama ini engkau nggak pernah berdoa, nggak memiliki hubungan dengan Tuhan. Apalagi orang yang berzinah, kumpul kebo, pergi ke pelacuran, cari wanita-wanita tunasusila, punya simpenan dan lain sebagainya. Dapat dipastikan hubunganmu dengan Tuhan tidak benar. Hari ini mulai bertobat, ambil keputusan untuk hidup kudus, hidup benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Mulai perbaiki hubunganmu dengan Tuhan. Nanti lihat ya, buat orang-orang yang sedang terpuruk hidupnya, sedang kacau, seakan mengalami terobosan dalam hidupnya. Ketika engkau memutuskan untuk hidup benar, berjalan dalam kekudusan, mulai berdoa dan cari Tuhan, hidupmu akan mengalami pemulihan. Saya udah melihat banyak sekali orang yang dulu awal-awal sering telepon saya, nangis-nangis, pingin mati rasanya, udah gak punya pengharapan, mana mungkin Tuhan berkenan, mana mungkin Tuhan pakai saya. Dan hari ini saya melihat mereka adalah orang-orang yang dipulihkan, Tuhan dipakai, Tuhan jadi berkat, diberikan karunia. Jadi orang-orang yang memimpin banyak orang hidup dalam kebenaran. Saya melihat banyak orang dipulihkan Tuhan. Dan saya senang dengan hal itu. Itu membuat hati saya itu bahagia ketika melihat banyak orang diubahkan. Saya senang melihat itu. Dulunya hidupnya kacau, hidup dalam perzinahan, putus asa, stres. Saya bilang, mulai bangun keintiman dengan Tuhan. Awalnya tidak ngerti bagaimana membangun keintiman. Minta Roh Kudus ajarin. Kita punya Roh Kudus yang membimbing, yang ngajarin, yang menuntun kita kok. Kalau engkau nggak tahu bagaimana bergaul dengan Tuhan, ngomong sama Roh Kudus. Roh Kudus ajarin aku berdoa. Ajarin aku memiliki pergaulan intim dengan Engkau. Roh Kudus akan pimpin. Dan saya melihat orang-orang yang dulunya putus asa, stres, nangis, pingin mati, pingin bunuh diri. Hari ini mereka adalah orang-orang yang dipakai Tuhan. Masih ada pengharapan di dalam Tuhan. Miliki keintiman yang berbeda. Memiliki keintiman yang berbeda dengan Tuhan akan mengubahkan masa depanmu. Yang dulunya kacau berantakan, gak ada pengharapan. Sekarang masa depanmu sedang dibawa untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dengerin baik-baik. Tuhan punya tujuan memulihkan hubungan dengan kita sampai hari ini. Makanya Yesus diutus ke muka bumi ini untuk menebus dosa kita. Karena dulunya setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia terputus hubungannya dengan Tuhan. Hidupnya kacau berantakan. Otoritasnya secara cuma-cuma yang diberikan Allah, diberikan cuma-cuma kepada iblis. Dan ketika kita percaya Yesus, otoritas itu dikembalikan.
Dia berikan Roh Kudus menjadi materai keselamatan kita, tinggal di dalam kita, menuntun kita, membawa kita mengalami kemenangan hari demi hari. Ketika engkau mulai memutuskan untuk bergaul dengan Tuhan, engkau akan mengalami hidup yang berkemenangan. Hidupmu penuh dengan tujuan Tuhan, engkau akan enjoy semangat. Wah, Pak, aku dianiaya, ditekan, difitnah, dituduh, tetapi engkau tahu tujuan hidupmu adalah menjadi berkat bagi banyak orang yang tak kenal Tuhan. Kau tetap bisa fokus dengan Tuhan, kau menikmatin semua keajaiban dan kedahsyatan Tuhan. Tuhan akan ubah masa depanmu menjadi berkat dimanapun kau ditempatkan. Amin. Miliki keintiman dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Saya lakukan setiap hari sampai hari ini. Kalau pagi saya nggak ada keluar rumah, nggak ada meeting atau pelayanan, saya banyak di rumah. Saya lebih banyak berdoa berlama-lama, berendam dalam hadirat Tuhan. Apalagi kalau pagi ada urusan sampai sore, malamnya saya berdoa. Saya komitmen dengan Tuhan, saya ingin kenal Tuhan. Karena suatu hari saya akan bersama-sama dengan Tuhan, saya bergaul dengan Tuhan setiap hari. Dan saya melihat kedahsyatan Tuhan dalam hidup saya, kemurahan Tuhan yang ajaib. Diproteksi, dijagain, dilindungi, bahkan diberkatin dan dipromosi. Hidupmu akan berbeda dan Tuhan siapkan masa depan yang berbeda, penuh pengharapan, powerful, dahsyat dan luar biasa. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang Maha Mulia, Yesus Kristus Tuhan. Kami materaikan firman ini nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, bertahun-tahun firman menjadi kehidupan dengan darah anak domba Allah. Berkati setiap orang yang rajin mendengar firman yang Mu sampaikan. Berkati mereka semuanya. Biar mereka memiliki hati yang lembut, yang mau diubahkan, mau dipulihkan, mau dibentuk, mau diproses, mau dibawa, semakin memiliki keintiman dengan Kau Tuhan. Berkati bisnis, usaha, pelayanan, pekerjaan, usaha, keluarganya, anak istrinya, Tuhan berkati. Mau berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Oleh pilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau pulih, jadilah engkau sembuh. Jadi seperti aku doakan dan katakan. Aku berdoa dalam nama-Mu, dalam nama Raja kami yang kami sembah siang dan malam, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. And God bless you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik, Kau baik. Lihat sampai kedalaman hati kami Tuhan. Koreksi dengan firman-Mu, bahwa kami menjadi serupa segambar dengan Engkau. Kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu, bukan yang lain Tuhan. Dapatin hati kami menyenangkan hati. Siang hari ini Roh Kudus, kami memberi hati kami untuk Engkau, untuk diubah, dijamah, dilawat Tuhan. Enggak ada yang lain yang lebih mulia selain Engkau. Enggak ada yang lain Tuhan. Buat hati kami nempel dengan Engkau Tuhan. Pikiran dan perasaan kami menyatu dengan Engkau, sehingga kami ngerti apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. We thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam hadirat-Mu kami diubahkan mengenal Engkau. Di dalam hadirat-Mu kami mencintai-Mu. Mencintai-Mu, Roh Kudus. Roh Kudus.
praise you, we adore you. Tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, sebab kami mencintai-Mu. Oh Tuhan, Tuhan, Tuhan. Naralamo senemede naramo ikiri miana naramo se ikiri bien nanamoso. We praise you, we praise you, we praise you. We praise you, we praise you. Berlama-lama dalam hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu, Tuhan, Tuhan. Inananaramore ikinemiananaranamos. Terima kasih Tuhan. Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami, menyingkapkan pribadi-Mu yang ajaib, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, berjalan dalam pusat hati-Mu. Oh Tuhan, siang hari ini urapi kami semua tanpa terkecuali. Kami adalah orang yang mencintai-Mu dan mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Yang merasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah. Hanya untuk Raja yang mulia. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagimu segala hormat, pujian, berlaku. Terima kasih Tuhan. Buka matanya sebentar. Siapa yang ingin datang ibadah, pingin ngalami Tuhan, pingin ketemu Tuhan, HP-mu meski di silent dulu. Kita meski respect dan hormat akan hadirat Tuhan. Amin. Dari kerinduan Bapak Ibu, rasa haus dan laparmu pingin ketemu Tuhan, bukan hanya sekedar datang ibadah, tapi engkau pingin ketemu Tuhan. Nah, Tuhan akan manifestasikan kuasanya. Amin. Tutup matamu. I just want to praise you. Aku berdoa ada urapan Tuhan sedang turun dalam ruangan ini. Jamah setiap orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Angkat tanganmu dua-dua. Just want to praise you. Lift my hands and
say I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, Most High. I just want to praise you. I just want to praise you. I just want to praise you. Aku berdoa setiap orang dalam ruangan ini, biar Engkau sendiri yang jamah Tuhan siang hari ini. Aku berdoa ada orang raus dan lapar akan Tuhan, sedang dilawat Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Aku lepaskan urapan itu turun dalam nama Yesus Kristus. Ike poko no montoko. Di ruangan sebelah aku berdoa ada pengurapan turun. Tutup matamu. Ada kuasa Allah sedang mengalir dalam ruangan sebelah dalam nama Yesus Kristus. Repoko sendo no motoko robota papa ne mentere bete bebe kene bebe piana mata. Ina mata karala basyente begene moto. Ino motoko no moto. Nikmatin Tuhan. Aku berdoa ada gelombang yang kuat mengalir dalam ruangan ini. Gelombang itu turun mengalir menjamah setiap orang yang ada dalam ruangan ini. Aku berdoa sekarang juga urapan itu turun in Jesus name. Terus pengurapan itu semakin kuat, jamah dan urapi, bahwa mereka mengalami pengalaman pribadimu dengan ajaib dan dahsyat. Nikmatin Tuhan. Nikmatin Tuhan. Fokus sama Tuhan. Alami Tuhan siang hari ini. Alami Tuhan. Alami Tuhan. Alami Tuhan. Ada beberapa orang sedang dijamah. Aku berdoa. Ada seseorang yang sedang dipenuhi dengan urapan, mengalir dari ujung rambut sampai telapak kaki. Ada sesuatu yang bergerak semakin kuat. Aku berdoa pengurapan itu semakin meluap. Penuhi mereka dalam ruangan ini dengan hadirat-Mu. Maka ada orang-orang yang sudah lama tidak ikut Tuhan, sudah jauh dengan Tuhan. Hari ini sedang Tuhan sedang menjamah-Mu. Maka rabase kene mende bikene mende imende bikene mende pipi namata. Sembah Dia. Mulai sembah Dia. Semakin kuat. Makirobotokon. Seperti gelombang mengalir dalam ruangan ini, memenuhi orang-orang yang haus dan lapar akan hadirat-Mu. Makarabashanda makana mate kene bete. Imekere bete bebe kene bebe. Ini bagian-Mu Tuhan, Engkau sedang menjamah umat-Mu. Buat sesuatu yang spesial pagi hari ini. I just want to praise you. Lift my hand. I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name, and I
kasih Tuhan. Biar pengurapan-Mu tetap hadir dalam ruangan ini. Kami hormati Engkau, kami hargai Engkau. Engkau yang layak dipuji dan disanjung. Biar pengurapan-Mu, roh hikmat, wahyu dan pengertian tetap tinggal di antara kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Breathe upon me. Come breathe upon me, breath of God. Matiin handphone. Breathe upon me, Spirit of the Lord. As I lift my hand in surrender to your name, Most High, I'm yielding to your Spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Ada anak kecil bisa di kamar sebelah, ruangan sebelah. Jesus, I adore your holy name. Breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord. As I lift my hand in surrender to your name, Most High, I'm yielding to your Spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I